dua Aid yang tentunya ketika kita saksikan betapa ringannya setiap kaum muslimin dimanapun kita jumpai, di tanah lapang, di masjid-masjid, di jalan-jalan, ketika hari Aid, siapapun orang, Allah sentuh hati mereka. Siapapun orang, tanpa pilih-pilih, Allah ringankan jalan mereka menuju kebaikan. Karena satu hal, Aid, Allah inginkan setiap muslimin kembali mengenal siapa Tuhannya kembali. Aid, Allah inginkan kita kembali dengan segala kondisi terbaik kita di hadapan Allah. Kalaulah masa lalu kita kelam dengan dosa, kalaulah masa lalu kita kelam dengan kemaksiatan, perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Tiga hal, kalau muslimin telah kembali, mereka bertobat kepada Allah, kemudian mereka mau beriman kembali kepada Allah, dan mereka yang mau beramal saleh setelah mereka tutupi masa kelam mereka dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanah. Allah ganti timbangan keburukan mereka di masa lalu mereka menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan termasuk kita yang hari ini telah kembali dengan penuh pengakuan rasa dosa kepada Allah, kemudian kita beriman, wujud kita beriman. Hari ini kita menghadiri panggilan Allah yang mulia, kita berkumpul sama-sama di tempat ini, dan kita beramal saleh tentunya di dalamnya. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, syariat Aid, ketika kita belajar syariat di dalamnya, inilah syariat yang ketika Allah turunkan kepada manusia yang Allah pilih, bapaknya para nabi, seorang Khalilur Rahman, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika kita belajar sirahnya, ketika kita belajar mentadabburi ayat-ayat Allah, kita temukan manusia yang begitu cintanya dengan titipan yang Allah karuniakan. Tetapi Allah hadapkan, mana cinta tertingginya? Akankah kepada Allah atau kepada seorang anak yang lama dinanti? Ibu bapak, ibadallah, hadirin hadirat yang semoga selalu diberkahi dan dimuliakan Allah, kita bisa buka Quran kita kembali di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-99 sampai 109. Urutan surat yang ke-37 lengkap kisah manusia yang mulia. Bahkan sampai hari ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan di setiap salat kita, di penghujung tasyahud akhirnya, kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibadallah, ketika Allah berfirman di ayat yang ke-99, Allah karuniakan petunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian dari petunjuk Allah itulah Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Di ayat yang ke-100 Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb habli minas salihin, karuniakan kepadaku seorang keturunan yang saleh. Ibu bapak ibadallah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar kalimat hab itu dalam bahasa Arab menunjukkan karunia yang penuh, sandaran harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca tafsir, ibadallah, ketahuilah Nabi Allah Ibrahim menanti kehadiran putra itu. Para ulama mengatakan ada yang sampai 80 tahun belum dikaruniai keturunan, sampai 90 tahun itu usia yang paling tua. Dari doa yang Allah bimbing dengan kalimat Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Allah jawab dengan kalimat setelahnya, fabasyarnahu, dengan ketundukan Nabi Allah Ibrahim itu Allah berikan kabar gembira, seorang anak bighulamin halim, yang tidak hanya anak yang saleh, Allah turunkan pula kesabaran kepada anak Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibadallah, menunjukkan bahwa orang ketika mengatakan habli minas salihin, Allah karuniakan anak, kalau hari ini baik,
Allah titipkan anak kepada hidup kita, anak sesuai dengan apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Ketahuilah itu bukan hebatnya kita mendidik anak-anak kita, tapi karena Allah mudahkan dan Allah karuniakan anak-anak yang saleh itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini ada orang yang pintar sekali mendidik anak-anaknya, seluruh anaknya jadi seperti orang hari ini cemburu sebagaimana Allah titipkan anak-anak kepadanya, wallahi belum tentu ahli pendidikan anak itu ketika dititipi anak orang lain, beliau pun juga mau mampu mendidiknya. Karena itu menunjukkan kepasrahan betul, hanyalah Allah yang mampu mengkaruniakan. Tetapi ketika Allah telah karuniakan, disinilah ujian Allah turunkan dalam hidup Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah sampaikan puncak di ayat 102-nya, dan ini menjadi syariat kita sampai hari ini. Ibadallah, Nabi Allah Ibrahim yang Allah maktubkan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102, Allah katakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ibrahim telah lama menanti anaknya, Allah karuniakan di usia setua itu. Tetapi ketika usia Ismail telah di puncak usia terbaiknya, mampu membantu orang tuanya, disitulah Allah uji Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kalimat, ya bunayya, wahai nak yang betul-betul aku sayangi. Kalimat ya bunayya, inni ara fil manam, nak, aku memimpikan kamu di malam mimpiku, anni adbahuk, aku menyembelihmu, fangdur mada tara, maka apa pendapatmu wahai nak. Ini menunjukkan Quran sedang mendidik. Berapa banyak kalimat Quran menyebutkan pendidikan anak lebih banyak ngobrol dengan ayahnya dibandingkan obrolan ibu dengan anaknya. Karena Quran ingin mendidik. Para ayah perlu harus diberikan banyak contoh agar mereka mau bersama dengan anak-anak mereka, mau ngobrol dengan anak-anak mereka. Ini kalimat Quran, ibadallah. Kalau ibu tidak perlu diberikan banyak contoh untuk ngobrol dengan anak-anaknya, karena mereka adalah orang yang paling cerewet, paling banyak ngomongnya dengan anak-anaknya. Dan itulah sumber kecerdasan anak-anak ketika banyak di antara orang tua mereka, baik ibu dan ayahnya, hadir dalam rumah tangga mereka. Ibadallah, kalau kita buka data hari ini, banyak di kalangan anak-anak muda kita hari ini, mereka kehilangan sosok orang tua dalam hidup mereka. Tidak selalu karena broken orang tuanya, tapi kadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa tugas mendidik anak-anaknya. Mereka hanya diberikan materi, tapi lupa diberikan pendidikan muaddib selaku seorang pendidik untuk anak-anak mereka. Ibadallah, hari ini banyak orang tua menuntut anaknya jadi soleh, tapi mereka lupa memberikan tuntunan hidup bagi anak-anak mereka. Ibadallah, anak-anak kita adalah cerminan hidup kita. Berapa banyak orang tua mengeluhkan anaknya durhaka, tapi kita lupa, jangan-jangan kita sebagai orang tua yang lebih dahulu durhaka dengan mereka. Kita tidak pernah mendidik mereka, kita tidak tega membangunkan subuh mereka. Wallahi, kalau hari ini kita nangis untuk mendidik mereka bangun salat subuh, harus capek-capek, wallahi itulah tangisan kebahagiaan di hari esok, ketika kita betul-betul bersua dengan Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan bangunnya subuh anak-anak kita hari ini menjadi bekal kelak mereka Allah didik menjadi anak-anak yang saleh. Perhatikan kalimat yang Allah sampaikan. Ismail berkata ketika ditanya, apa pendapatmu nak? Ya abadi, bapak ibu, ibadallah, ketika Quran menyebut kalimat abadi, ini menunjukkan bahwa ayah yang disebut seorang anak bukan hanya sekedar ayah biologis yang pasif, tidak pernah mengajak obrol dengan putra putrinya. Tetapi ketika Quran menyebut abadi, itu menunjukkan ayah yang betul-betul hadir dalam tumbuh kembang anaknya. Dan apa jawaban Ismail? Ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintah Allah kepadamu. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, ra'yul anbiya wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar, kerjakan apapun yang Allah perintahkan padamu wahai ayah. Insyaallah aku termasuk orang-orang di kalangan orang-orang yang sabar. Ketika Ismail dan Ibrahim membuktikan kepasrahan mereka kepada Allah, disitulah di 107 Allah katakan, wa fadainahu bidbahin azim, Allah tebus pengorbanan mereka, Allah ganti keikhlasan mereka
dengan satu domba yang besar. Ini menunjukkan ibadah Allah. Kalau hari ini mungkin Allah Subhanahu wa taala titipkan Ismail kita adalah harta-harta kita. Allah sebetulnya tidak betul-betul meminta Ibrahim menyembelih Ismail, tapi Allah sedang hadapkan Ibrahim untuk menyembelih rasa kepemilikannya kepada Ismail. Mana yang lebih dicintai? Akankah kepada Allah atau justru kepada Ismail yang tentunya sangat disayangi oleh Nabi Allah Ibrahim? Ternyata Ibrahim membuktikan bahwa cintanya kepada Allah jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita belajar yang pertama, bahwa keikhlasan itulah dari sosok yang mulia di antara Khalilur Rahman, Nabi Allah yang mulia Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ternyata Allah karuniakan keikhlasan yang luar biasa, dan ini menjadi pelajaran mahal bagi kita. Kalaulah hari ini kita sedang bertransaksi dengan Allah, kita keluarkan sebagian harta kita untuk berkurban, yakini kalaulah Nabi Ibrahim diganti Ismail tidak jadi meninggal dunia, Allah tetapkan Ismail, bahkan Allah ganti dengan domba yang besar di sisi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan apapun transaksi yang hari ini kita lakukan dengan Allah, niati betul, perbarui niat kita betul karena Allah, yakini Allah pasti akan mengganti setiap yang kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Idul Adha, ketika prosesi setelah ini kita akan iraqatud dam, menyembelih, mengalirkan darah hewan kurban kita. Maka kita diajari oleh syariat ini untuk peduli dengan saudara-saudara kita. Maka sepertiganya kita disunnahkan untuk memakan sebagian hasil binatang yang kita sembelih. Kemudian yang kedua, kita bagikan sepertiganya untuk hadiah kanan kiri tetangga-tetangga kita maupun orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Dan sepertiganya kita bagikan kepada minal fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin, agar mereka pun juga merasakan kenikmatan di hari Id untuk merasakan sembelihan hewan kurban. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang semoga selalu diberkahi dan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan di khutbah Id yang mulia ini Allah terima seluruh amal soleh kita. Amin. Allah ampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Amin. Dan Allah jadikan seluruh persembahan yang kita hari ini persembahkan kepada Allah mutlak seluruhnya, mudah-mudahan Allah ganti berlipat-lipat menjadi pahala yang terbaik, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Tidak sampai kepada Allah itu dagingnya, tidak akan pernah sampai pada Allah itu darahnya. Yang sampai kepada Allah ketakwaan kita yang hari ini kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.